Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 187 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita. Dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi orang yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarkanlah jeritan mereka,
dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 218 ayat 1 dan 2. Yesus Allah nang diporsan dosa datai Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Yosua bab 1 ayat 8 sampai ayat 9. Beginilah bunyinya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 224 ayat 1 dan 2. Jalo tanganku tiup bau Tuhan, ai nagale au somardongan ho, rap dohon ho, ipas do au mardalan, mamolus parmaraan sonang do. Sai to buau si holi horohaku, nang lam sumol hon au tulam bumi. Ai tunangi murado pe au lilu manim
sian hasitongan mi. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 211 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus si parmaan, au biru nado. Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho. Jupamasa sorimako, tumpangapul hogogo. Ia bogasmi huida, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Ia bogasmi huida, saihu tonoku ho. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5-13. Mari membacanya secara responsoria. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka,
kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasih akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 127 ayat 1 dan ayat 6. Lam gogo, lam gogo, lam gogo mardalan ho, Sion tu banua gincang, nang satokin tu nang so, alitom bain marsinon nang dinadi. Mardalano, lam gogo, lam gogo. Pakema, pakema, pakema gogong sude, patandahon haholongon, niroham di Jesusi, namangoliho osion, pangolon sude patik nai, pakema gogomi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 30 Agustus 2021 sampai dengan 5 September 2021, yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar acara kita saat ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, hari ulang tahun HKBP Borneo yang ke-15. Pada hari Jumat
3 September 2021 yang lalu, gereja kita HKBP Borneo Banjarmasin tepat berumur 15 tahun. Mari terus kita saling mendoakan di antara kita, jemaat, perhaladu, dan juga apa yang boleh dilakukan gereja kita. Semoga Tuhan semakin memberkati HKBP Borneo, jemaatnya, dan seluruh perhaladunya. Yang ketiga, serah terima jabatan dan ibadah pemberangkatan penetapan Pendeta HKBP Resort Banjarmasin. Pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 11 dan 12 September 2021 yang akan datang, akan dilaksanakan serah terima jabatan dan ibadah pemberangkatan penetapan Pendeta HKBP Resort Banjarmasin yang bertempat di HKBP Banjarmasin. Mari kita bawa dalam doa agar kegiatan tersebut boleh berjalan dengan baik. Yang keempat, verifikasi HKBP Resort Banjarmasin oleh HKBP Distrik 27 Borneo. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 yang akan datang, akan dilaksanakan verifikasi keuangan HKBP Resort Banjarmasin oleh tim audit HKBP Distrik 27 Borneo yang bertempat di HKBP Banjarmasin. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 8 WITA. Yang kelima, workshop pelayanan HKBP Cakap Digital. Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 yang lalu, pimpinan jemaat kita mengikuti kegiatan workshop pelayanan HKBP Cakap Digital yang dilaksanakan oleh HKBP Distrik 27 Borneo. Yang keenam, di sana ada tertulis bahan material yang dibutuhkan dalam tahap keempat pembangunan gereja kita HKBP Borneo. Yang kelima, daftar sumbangan yang masuk pada minggu ini juga ada tertulis di sana. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 214 ayat 1 dan 2. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabihiyar, lau mandapotoni, tok-tong di johon Jesus, sairo mahotua. Haolomon jala haposiau, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabihiyar, lau mandapotoni. Sonang di lambung Yesus, rabhitalau tusi, inganan na umuli, loho di lambung nai, ay nunga di parade, aso nangatai, marha sonangan narotu Jesusi, sonang di lambung Yesus, rabhitalau tusi, inganan na umuli, loho di lambung nai.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Manginang, remaja dan Napuso Bulung yang saya kasihi, kita bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah kita saat ini, meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing dan boleh mengikuti panduan ibadah lewat video saat ini, namun kita tetap mensyukurinya karena bersekutu bersama Tuhan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun dan dimanapun, sekarang kita tetap boleh bersekutu, meskipun tidak di ruangan yang sama, tapi kita boleh bersama-sama di dalam ibadah saat ini. Inilah yang kita syukuri. Dan satu hal lagi yang boleh kita syukuri adalah ketika pada hari Jumat yang lalu, kita boleh mengingat kebaikan Tuhan untuk gereja kita, di mana pada hari Jumat 3 September 2021 yang lalu, gereja ini telah berusia 15 tahun. Gereja yang kita perjuangkan, HKBP Borneo, tetap diberkati Tuhan sehingga boleh memasuki usianya yang ke-15 tahun. Banyak hal yang boleh telah amang-inang jalani ketika dalam hal membuka persekutuan atau membuka gereja ini. Dan sampai saat ini banyak hal yang tetap akan kita lakukan. Terlebih ketika saat ini kita boleh masih dalam proses pembangunan gereja HKBP Borneo, hingga nantinya itu boleh selesai, yang merupakan bentuk ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga HKBP Borneo di usia yang ke-15 tetap diberkati Tuhan. Demikian juga jemaatnya, para haladonya, dan juga para simpatisan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan bagi kita seluruhnya pada minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-35 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh bersama-sama membacanya dengan membuka Alkitab kita. Beginilah bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana.
Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Amang inang remaja Naposo Bulung yang Tuhan kasihi, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari apa yang dinamakan pergumulan. Semua kita adalah orang-orang yang bergumul. Semua kita juga karena pergumulan yang menghampiri dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang khawatir, orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Bisa saja pergumulan-pergumulan itu ada dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam kesehatan kita, dalam hubungan kita dengan yang lainnya. Bisa saja ini menjadi pergumulan serius, terlebih untuk kesehatan. Bagaimana dengan aku ke depannya? Bagaimana dengan anakku nantinya? Bagaimana dengan orang yang aku kasihi nantinya? Mengapa sakit ini tak kunjung selesai? Mengapa sakit ini tak kunjung sembuh? Bisa saja itu menjadi persoalan. Bisa karena persoalan pekerjaan. Bisa karena persoalan perekonomian. Bisa karena persoalan hubungan kekeluargaan, dan banyak hal lain lagi yang membuat kita bergumul. Terlebih lagi pada saat ini pergumulan kita itu sangat-sangat luar biasa dengan adanya COVID-19 yang tak kunjung usai sampai saat ini. Bagaimana ketika aku terkena? Bagaimana ketika aku harus dirawat? Bagaimana ketika aku harus isolasi? Bagaimana dengan pembiayaan rumah sakit? Bagaimana dengan pembiayaan obat-obatan? Bagaimana dengan kehidupan pekerjaanku di tengah banyaknya PHK? Banyak hal yang membuat kita bergumul, membuat kita khawatir, menjadi orang-orang yang tawar hati. Sehingga sering terkadang ketika dalam pergumulan itu, pandangan kita terasa kosong, pendengaran kita tidak mendengarkan yang lainnya, seolah-olah sangat berat untuk kita hadapi. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan. Kapan beribadah boleh dimulai? Kapan pembangunan gereja ini akan selesai? Kapan kami boleh menjadi lebih baik lagi? Kapan boleh pelayanan ini semakin berkembang? Di tengah-tengah gereja pun, para pelayannya pun penuh dengan pergumulan. Membuat dia khawatir, membuat dia tawar hati, membuat dia ketakutan di dalam kehidupannya. Namun firman Tuhan saat ini mau menyapa kita dengan topik minggu saat ini. Kuatkanlah hatimu. Hai orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah engkau takut. Benar memang Amang Inang, ketakutan, kekhawatiran tidak ada baiknya. Bahkan ketakutan, kekhawatiran dengan pergumulan yang kita hadapi, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi hanya ada satu takut yang sangat baik, yaitu takut akan Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah kesakitan, di tengah pergumulan yang begitu berat, kita tidak takut kepada orang-orang di sekitar. Kita tidak takut dengan bahaya penyakit itu. Kita tidak takut ketika kita harus diasingkan.
Tetapi kita harus tetap takut akan Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan, di dalam persoalan, di dalam kesakitan, di dalam kesendirian, di tengah bayang-bayang yang membuat kita khawatir, kita mau berserah kepada Tuhan. Karena kita yakin pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya, memberikan kepada kita solusi atas pergumulan persoalan yang kita hadapi. Namun, ternyata persoalan pergumulan yang begitu berat bukan hanya saat ini saja. Selama manusia ada di bumi ini, semua punya pergumulan. Terlebih di dalam nas firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Ketika Allah memberikan nubuatnya melalui Nabi Yesaya, agar memberikan pengharapan kepada orang-orang Yehuda, orang-orang umat pilihan Tuhan, agar mereka tidak tawar hati dengan pergumulan hidup yang menghampiri kehidupan mereka. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan yang mereka hadapi pada saat nas ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pada saat nas ini disampaikan Allah ke Nabi Yesaya dan Nabi Yesaya menyampaikannya kepada orang Israel. Ada banyak hal yang boleh terjadi. Mereka mengalami kehidupan sosial yang begitu menyakitkan. Yang kaya menindas yang lemah untuk mempertahankan kekayaan mereka tanpa peduli bagaimana dengan nasib-nasib mereka yang lemah dan tertindas. Selain itu, keadaan politik pun semakin memanas ketika mereka dengan kelaliman, ketika mereka dengan sikap mereka yang tidak peduli, yang jauh dari Tuhan, membuat mereka juga harus mendapatkan hukuman karena mereka tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan. Begitu banyak bangsa-bangsa yang ikut memerangi mereka, yang membuat banyak dari orang-orang umat pilihan Tuhan itu harus meninggal dunia. Mereka harus menghadapi bangsa Aram dan juga Israel Utara. Dan mereka tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Justru mereka menggantungkannya hidup mereka kepada Asyur. Yang ternyata di mana nantinya Asyur juga akan memerangi mereka. Tetapi mereka lagi-lagi tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada Mesir. Mereka tidak mau berserah kepada Tuhan. Mereka mencoba menggantungkan diri dengan apa yang hebat di dunia ini. Bukan kepada Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Mereka digambarkan seperti orang yang buta. Mereka digambarkan seperti orang yang bisu. Mereka digambarkan hidup di dalam padang gurun yang tidak memiliki kehidupan. Mereka kehausan. Mereka kelaparan. Mereka terasing dari negerinya. Di tengah-tengah pergumulan itu mereka sangat ketakutan. Di tengah-tengah persoalan itu mereka menjadi orang-orang yang tawar hati. Mereka orang-orang yang tidak lagi memiliki pengharapannya. Ketakutannya sudah menutupi segala harapan. Ketakutannya jauh lebih besar dari harapan hidup ke depannya. Sehingga mereka tidak lagi melihat ada jalan keluar dalam persoalan mereka. Lalu di tengah-tengah keberadaan itu, Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan kepada mereka. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini adalah sesuatu hal yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tiada harapan, Allah selalu memberikan jalan keluar.
Allah selalu memberikan solusi. Allah datang akan menolong dan menguatkan kita. Bahkan ketika pergumulan, ketika kesakitan, ketika kesesakan itu kita lakukan karena perbuatan-perbuatan kita. Lihatlah betapa baiknya Tuhan yang selalu memiliki kasih yang selalu berulang-ulang untuk diberikan kepada kita. Apalagi ketika kita berserah, benar-benar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menguatkan, Tuhan pasti menyelamatkan. Dia boleh menggambarkan pertolongan Tuhan, disampaikan Yesaya. Dia katakan bahwa pada saat itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Boleh kita bayangkan Amang Inang, terkadang ketika kita menghadapi ketakutan, menghadapi pergumulan, menghadapi kekhawatiran, memang benar mata kita ini melihat, memang telinga kita ini mendengar, tetapi karena persoalan, pandangan kita kosong. Karena begitu beratnya persoalan, terkadang kita tidak mendengar apa yang terjadi di sekitar kita. Kita hanya melihat persoalan kita. Kita hanya melihat pergumulan kita. Kita hanya mendengar apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Sehingga kita tidak melihat ada jalan yang lainnya. Kita tidak melihat ada orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk membantu kita. Sering sekali kita dalam persoalan itu, ketika tidak ditegur, ya mungkin kita akan lalap seperti itu. Ya, itulah gambaran orang yang memiliki pergumulan yang berat. Tapi Tuhan mau menyatakan, mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Seberat apapun kondisi, seberat apapun situasi, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu menguatkan, Tuhan mampu menyelamatkan. Bahkan di tengah keadaan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan bisa ubahkan. Lihatlah, ketika tadi juga dikatakan bahwa mata air akan memancar di padang gurun. Sesuatu yang sangat sulit untuk kita pikirkan. Tapi itu menjadi mungkin bersama dengan Tuhan kita. Dia ubahkan kekeringan menjadi mata air. Dia ubahkan kesulitan menjadi sukacita. Dia ubahkan pergumulanmu menjadi rasa syukur. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia mampu menolong kita. Bahkan di tengah-tengah keadaan saat ini, ketika kita tidak boleh berkumpul, beribadah bersama, ketika kita tidak bisa melihat orang yang sakit seperti dulu lagi karena pembatasan COVID. Bahkan kita tidak bisa melihat keluarga kita di masa-masa akhirnya ketika dia meninggal dunia karena COVID. Dia langsung dikuburkan. Namun firman Tuhan saat ini mau mengajak kepada kita, kuatkan hatimu, janganlah takut. COVID ini juga pasti Tuhan akan lalukan dari muka bumi ini. Ketika engkau terkena penyakit COVID, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong menguatkanmu. Jangan fokus kepada bagaimana dengan aku, bagaimana dengan sakit ini. Tapi katakan, Tuhan, tolong aku. Maka itu akan Tuhan lalukan. Yakinlah Amang Inang, dengan kekuatan Tuhan. Yakinlah Amang Inang, dengan kekuasaan Tuhan. Yakinlah Amang Inang, dengan pertolongan Tuhan. Ingat,
Jangan hanya fokus kepada apa yang menjadi pergumulanmu, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang akan menolongmu menyelesaikan persoalanmu. Karena bersama dengan Tuhan, Dia selalu memberikan jawaban, solusi, jalan keluar kepada kita. Bahkan lihatlah, Dia tidak hanya menolong kita, Dia tidak hanya melepaskan kita, Dia tidak hanya mencukupkan kita, tapi Dia memberikan lagi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita boleh baca di ayat 8 sampai dengan ayat 9 dan 10 dikatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Bagi orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan yang baik nantinya dalam kehidupannya, di mana di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ini bukan hanya pandangan yang akan menolong kita ketika kita dalam kesusahan di dunia ini, tetapi setiap orang yang setia kepada Tuhan dalam masa hidupnya di dunia ini, maka Tuhan juga menyediakan tempat yang penuh kedamaian, yang penuh dengan sukacita, yang tempat di mana Dia berada di sorga yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, inilah yang menguatkan kita pada saat ini. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, jauh lebih besar dari amarahnya, jauh lebih besar dari pergumulannya, jauh lebih besar dari kesakitan yang kita hadapi. Lalu apa yang perlu ketika kita boleh melihat sejarah perjalanan kehidupan orang-orang umat pilihan Tuhan ini? Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Bahkan di dalam kondisi yang sangat sulit. Tapi tetap yakin dan percaya, maka Dia akan menolongmu. Dia akan melepasmu. Dia akan menyelamatkanmu. Dan ketika kita boleh flashback sejenak, dalam apa yang boleh kita jalani ketika HKBP Borneo ini boleh Amang Inang perjuangkan 15 tahun yang lalu. Saya pikir, saya dengar apa yang boleh Amang Inang rasakan. Banyak pergumulan dan persoalan. Coba Amang Inang, seandainya Amang Inang hanya fokus hanya kepada persoalan itu, hanya fokus kepada kekhawatiran, hanya fokus pada kesakitan, hanya fokus kepada hal yang membuat kita menangis, hal yang membuat Amang Inang menangis. Mungkin kita tidak bertemu saat ini di gereja ini. Mungkin HKBP Borneo ini tidak ada. Tetapi karena Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung mau berserah kepada Tuhan, dengan apa yang boleh Amang Inang perjuangkan, itu tetap diberkati Tuhan. Dari apa yang tidak kita bayangkan, dari apa yang tidak kita pikirkan, bahkan Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang memikirkan bangunan gereja ini, Amang Inang? Siapa yang memikirkan tanah ini begitu bisa kita dapatkan dengan berdekatan dengan tanah rumah dinas Huria dengan lebar yang cukup lumayan. Inilah yang mau dikatakan. Ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, ketika kita tetap berjalan dengan Tuhan, meskipun begitu banyak persoalan, diasingkan, dipisahkan, diejek, tapi lihatlah Tuhan ubahkan itu menjadi sukacita yang luar biasa. Ini adalah yang mau dinyatakan Tuhan juga lewat khotbah kita. Kuatkan hatimu, janganlah takut. Dengan situasi apa yang boleh membuat kita menangis, dengan situasi apa yang membuat kita takut,
Tetapi ingatlah hanya satu ketakutan, hanya satu takut yang baik. Takutlah akan Tuhan, bahkan dalam setiap kondisi apapun yang kita jalani. Percaya menginang, Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberikan apa yang terbaik bagi kita, tidak hanya di dunia ini, bahkan nantinya di kehidupan kekal bersama Dia di sorga yang penuh dengan sukacita. Semoga Amang Inang, remaja Naposo Bulung, anak-anak sekolah minggu, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun yang kita jalani, baik itu sakit, baik itu karena pekerjaan, baik itu karena kesehatan, baik karena perekonomian, baik dengan hubungan kepada yang lainnya. Mari andalkan Tuhan, mari berjalan bersama Tuhan. Jangan fokus kepada persoalanmu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang akan membantu kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Selamat ulang tahun buat gereja kita HKBP Borneo yang ke-15. Senantiasa Tuhan memberkati gereja ini. Terlebih buat jemaatnya, demikian juga para pelayannya, para halado, demikian juga untuk simpatisan dan donatur yang senantiasa mendukung gereja kita. Tuhanlah yang memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan, di tengah-tengah begitu banyak persoalan yang menghampiri kehidupan kami, baik itu karena usaha, pekerjaan, kesehatan, terlebih lagi COVID-19 yang membawa begitu banyak dampak dalam kehidupan kami, yang membuat kami khawatir dan ketakutan. Tapi Tuhan melawat kami, Tuhan menguatkan kami lewat firman-Mu pada saat ini, agar kami tidak menjadi pribadi yang tawar hati, tetapi tetap menjadi orang yang kuat dan teguh di dalam iman kami, dan tidak takut, tetapi mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur ketika pada hari Jumat yang lalu Tuhan menemani perjalanan gereja-Mu HKBP Borneo dalam usianya yang ke-15. Begitu banyak tantangan dan pergumulan yang boleh dihadapi, terlebih karena situasi pandemi ini. Tapi kami yakin Tuhan akan semakin memberkati gereja-Mu ini. Baik itu para pelayannya, baik itu jemaatnya, baik itu juga Tuhan untuk orang-orang yang selalu mendukung gereja ini. Sehingga kami tetap berpengharapan, kami tetap dalam keyakinan kami, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Biarlah Tuhan dalam perjalanan ke depannya, Tuhan semakin memberkati. Berkati Tuhan seluruh pelayan-Mu yang melayani di gereja-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan. Kiranya Tuhan selalu ada beserta dengan para pelayan-Mu, sehingga boleh melakukan pelayanan yang terbaik. Demikian juga dalam kehidupan sehari-harinya, Tuhan semakin memberkati di tengah-tengah keluarga. Tuhan semakin memberkati dengan apa yang boleh diharapkan dan dicita-citakan. Terlebih juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, baik dari anak-anak kami yang baru lahir, sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Kepadamu kami serahkan Tuhan. Biar tangan Tuhan selalu ada beserta dengan kami, menopang kami, membimbing kami, bahkan memberkati kami. Demikian juga Tuhan dalam setiap pergumulan yang boleh menghampiri kami. Kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti menolong dan melepaskan kami dari pergumulan itu.
Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa dengan pembangunan gereja-Mu ya Tuhan yang saat ini berlangsung. Biarlah itu Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan cukupkan dengan apa yang boleh menjadi kebutuhan di tengah-tengah pembangunan gereja-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk situasi yang boleh terjadi di dunia ini. Iklim yang begitu cepat berubah ketika kami boleh dinyatakan krisis iklim Tuhan. Kiranya Tuhan ajarkan kami, sehingga kami juga mampu menjaga dan merawat ekosistem yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga itu juga boleh memperbaiki situasi iklim di dunia ini. Demikian juga Tuhan untuk pandemi COVID yang tak kunjung usai. Tuhan bantu kami. Terlebih lagi Tuhan para ahli-ahli yang Tuhan anugerahkan dengan kebijaksanaan dan kepintaran. Sehingga mampu menemukan formula yang baik untuk mengakhiri pandemi ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan para pemerintah di setiap muka bumi ini. Terlebih yang ada di Indonesia ini. Terlebih secara khusus di tempat kami ini Tuhan. Sehingga pemerintah dengan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan boleh menjadi saluran berkat untuk seluruh rakyat ini ya Tuhan. Sehingga rakyat ini penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati tenaga-tenaga kesehatan, berkati para pelayan-pelayan garda terdepan dalam penanganan situasi COVID ini Tuhan. Kepadamu-lah kami serahkan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah juga gereja-Mu HKBP Borneo, kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga gereja-Mu yang lainnya. Tuhan memberkati. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran. Kami semakin layak menerima berkat dari Tuhan. Dan semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sonang roh aku di bahan Yesus borsuk behu taon di son napos roh aku di Tuhatai di pasonang tokong rohakon sonang do di pasonang tokong rohakon nang dihaliangi si boholis pea naing agohonon namuse namate Tuhaku mangolungaang utaki nungasai sasude sonang do sonang do
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Terlebih lagi pada saat ini, saya mewakili seluruh Parhalado menyampaikan kepada kita, seperti apa yang tertulis dalam warta jemaat tadi, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada kita sekalian, terlebih ketika kita mengingat perjalanan gereja kita HKBP Borneo, yang dimana pada hari Jumat yang lalu, 3 September 2021, genap berusia 15 tahun. Semoga apa yang boleh kita lewati dan kita lalui menjadi pengalaman dan sejarah yang paling berharga, sehingga ke depannya kita juga boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Semakin diberkati Tuhan HKBP Borneo, semakin diberkati Tuhan jemaatnya, Parhaladonya, dan seluruh juga para simpatisan dan donatur. Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang selalu senantiasa memberkati kita.
Dan Amang Inang, kalaupun saat ini kita tidak boleh bersama-sama merayakan ulang tahun itu, tapi mudah-mudahan pandemi ini boleh diatasi sehingga turun dalam kasus pemaparannya. Kita boleh nanti berdoa bersama untuk merayakan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat gereja kita di hari-hari yang akan datang. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Oras.